Demo di Mapolda Maluku jelang sidang kode etik Oknum Brimob tewaskan pelajar tual. Aksi demonstrasi berlangsung di depan markas Polda Maluku, Kota Ambon, Senin 23 Februari 2026 siang. Aksi ini bertepatan menjelang sidang kode etik terhadap oknum anggota Brimob yang diduga menewaskan seorang pelajar di Kota Tual. Aksi yang dimulai sekitar pukul setengah dua siang waktu Indonesia Timur itu diikuti aliansi masyarakat Maluku yang terdiri dari aktivis kampus Universitas Patimura atau Unpati, UIN AMSA, dan Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM. Masa membakar ban bekas di depan pagar Mapolda. Mereka turun ke jalan menjelang sidang kode etik terhadap Bribda Masia Siahaya, anggota Brimob yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan terhadap dua anak di bawah umur yang berujung pada kematian satu korban. Ketua BEM Hukum Unpati Nobel Salampesi dalam orasinya menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk desakan publik atas dugaan tindakan kekerasan yang dinilai tidak profesional. Tak hanya menuntut pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH, masa aksi juga mendesak agar proses pidana terhadap oknum Brimob tersebut berjalan secara transparan dan terbuka untuk publik. Menurutnya, kasus ini tidak bisa dilihat sebagai insiden tunggal, melainkan cerminan persoalan sistemik di tubuh kepolisian. Yang menambahkan, tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang pelajar merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Sebelumnya diberitakan Tribuners Bribda Masia Siahaya resmi berstatus tersangka usai gelar perkara di Mapolres Kota Tual, Jumat 20 Februari 2026. Ia awalnya dilaporkan atas dugaan kekerasan terhadap dua anak di bawah umur yang berujung pada meninggalnya salah satu korban. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bribda Masias langsung diterbangkan ke Ambon dan tiba pada Sabtu 21 Februari 2026 pagi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah menjalani pemeriksaan kode etik di Subdit Waprov Bid Propam Polda Maluku. Selain proses etik, tersangka juga telah ditahan di rutan Polres Kota Tual. Insiden tragis tersebut terjadi di ruas jalan RSUD Maren, Kota Tual. Saat itu, dua korban yang merupakan kakak beradik melintas menggunakan sepeda motor. Keduanya masih sekolah dan diketahui duduk di kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri. Diduga sepeda motor yang mereka kendarai dihentikan oleh terduga pelaku. Selanjutnya, korban diduga dipukul menggunakan helm hingga terjatuh dari kendaraan. Akibat kejadian tersebut, salah satu korban berinisial AT 14 tahun meninggal dunia dan telah diamankan, maksud kami dimakamkan pada Kamis 19 Februari 2026. Sementara itu sebelumnya Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dadang Hartanto telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga korban atas insiden kekerasan yang berujung maut tersebut. Aksi demonstrasi di Ambon ini menjadi sorotan publik dan menandai meningkatnya tekanan masyarakat agar proses hukum dan etik terhadap oknum aparat berjalan transparan, adil, dan tanpa kompromi. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Ya, jadi yang pertama yang dituntut oleh kami, yang pertama terkait dengan kasus pembunuhan saudara kita, teman kita, Haryanto Tawakal, yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang sangat tidak profesionalisme. Nah, itu merupakan poin tuntutan pertama kita dalam aksi yang kita lakukan di siang hari ini. Kemudian yang berikut kami juga menuntut untuk adanya reformasi Polri, baik dari segi open recruitment, perbaikan sistem evaluasi kinerja dan lain sebagainya. Karena masalah yang terjadi di dalam instansi aparat kepolisian, dia sudah mengakar dan membudaya di dalam instansi ini. Sehingga yang harus diperbaiki bukan hanya dari segi struktur tapi dari segi kultur. Dan itu perlu adanya reformasi Polri secara keseluruhan. Kami bukan hanya menginginkan agar si pelaku ini di PTDH tapi juga diproses melalui proses pemidanaan yang dia transparan dan akuntabel. Dan dia harus dipenjarakan karena pembunuhan itu merupakan tindakan yang
juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena hak hidup manusia itu sudah dijamin oleh konstitusi, sehingga semua bentuk perampasan hak asasi manusia itu merupakan pelanggaran berat dan itu harus dihukum seadil-adilnya. Bangsa satu, bangsa tanpa ketidakhadiran. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.